Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 2WY108 yang terinspirasi dari skema box 2-way yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB08038, dan dalam satu video ini gue akan membaginya ke dalam dua mode yang berbeda. Jadi ada mode kotak biasa dan ada juga mode semi trapesium. Jika mode semi trapesium dirasa rumit, tinggal gunain mode kotak biasa. Jadi nanti tinggal dipilih aja sesuai kebutuhannya. Sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 182 mm, ukuran magnet 120 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 84 mm, ketebalan gasket 7 mm, ukuran antara baut 198 mm, ukuran terluar 210 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gue coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 200 mm atau 8 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 100 watt, program power 200 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,63 dB. Untuk rentang frekuensi mulai dari 70 sampai 8000 Hz atau 8 kHz. Ukuran voice coil 38 mm atau 1,5 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs 88,15 Hz, RE 5,415 ohm, QMS 11,86, CAS 0,814, KTS 0,762, CMS 0,437 mm per Newton, MMS 7,453 gram, efisiensi 2,251%, BL 5,238 Tesla meter, fast 28,08 liter, SD 0,0222 meter persegi, Xmax 2,3 mm, induktansi voice coilnya 0,345 mH. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 108,29 atau kita bulatkan di 108,3. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan bagian yang paling gua sorot di sini lagi dan lagi ada pada poin Xmax-nya. Sementara untuk box, karena parameter fast yang digunakan di sini cukup besar, ini tentu akan kurang ideal untuk digunakan pada box dengan volume internal yang kecil. Terlebih untuk skema yang menggunakan mode vented atau box dengan lubang angin. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu,
Ini mungkin agak berbeda dari skema yang biasanya. Jadi gua nggak punya gambaran berapa watt ideal karena nilai Xmax-nya itu yang amat sangat terbatas. Gua udah mencoba kalkulasi dan berulang kali, tapi gua belum mendapatkan hasil yang ideal. Bahkan saat dicoba dituning di sekitar 50 Hz dengan daya 1 watt aja, Xmax-nya itu udah bergerak ke sekitar 1,5 mm. Padahal kita udah sama-sama mengetahui kalau dari lembar spesifikasinya nilai Xmax-nya itu cuma 2,5 mm. Karena gua belum mendapatkan gambaran watt yang ideal, jadi untuk watt ini gua balikin ke lu-nya lagi. Lalu untuk titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 100 Hz. Sementara untuk atasnya nanti boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Jadi di sini gua sengaja mengambil titik potong yang sedikit lebih tinggi di atas nilai fs-nya. Dengan begitu diharapkan komponen ini bisa sedikit lebih awet. Dan perlu diketahui juga, target skema di sini lebih direkomendasikan untuk pengguna rumahan aja. Kemudian untuk puncak SPL-nya, karena ini nggak jelas mau diberi watt berapa, jadi untuk puncak SPL-nya, ini gua skip aja. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik, atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan bom, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 100 Hz, frekuensi 83 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 96 Hz pada 0 dB. Dengan begini otomatis bassnya itu akan tipis, tapi di sini akan gue coba boosting menggunakan port yang akan digunakan. Kemudian kita beralih ke respon dari portnya. Karena nggak jelas ini akan diberi daya berapa, maka untuk perkiraan kecepatan udara pada portnya, ini juga belum bisa gua prediksikan. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port, kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 58 Hz pada minus 3 dB. Jadi referensi yang digunakan hanya pada 2 poin ini aja. Jika dirasa perkiraan ini masih kurang sesuai dengan harapan, nanti silahkan dicoba aja skema yang lain yang dirasa lebih cocok untuk digunakan. Dan referensi yang gua bisa ya cuma sampai di titik ini aja. Jika yakin untuk tetap lanjut, sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 12 mili. Untuk ukuran horen tweeter yang digunakan pada pemodelan ini menggunakan horen mode RCF dengan ukuran 18x18 cm. Jadi kita mulai dari versi kotaknya terlebih dahulu. Untuk tinggi box ini adalah 500 mili, panjang ke belakang 330 mili, kemudian lebarnya 260 mili. Yang perlu diingat,
Ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, bentuknya segitiga dengan ukuran 100 dikali 100 mili. Jadi ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 100 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini. Sementara untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 50 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 264 mili. Lalu di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Untuk tinggi box ini adalah 500 mili, panjang ke belakang yang kalau kita tarik garis lurus dari bibir depan sampai ke dinding belakangnya ini 350 mili. Kemudian lebarnya 260 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk portnya ini sama. Sementara ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 179 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 187 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 153 mili. Jika skema ini dirasa logis, silahkan dicoba. Namun kalau nggak yakin, skema ini bisa di skip aja. Dan agar ini nggak terlalu sempit, nanti gua coba satu skema lagi dalam mode sellit atau box tanpa lubang angin. Tapi ya kita lihat aja gimana hasilnya nanti. Kalau dirasa memungkinkan akan gua publikasikan. Kalau nggak memungkinkan, akan gue lanjutkan dengan tipe transducer yang berbeda. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 2WY108 khususnya untuk transducer speaker JC dengan tipe LB08038. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.